Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat cake coklat yang super moist dan nyoklat banget. Dan kali ini cake coklatnya akan saya buat dengan menggunakan tepung bebas gluten. Jadi saya dapat kiriman tepung dari The Siberian Kiwi. Ini adalah tepung buckwheat. Jadi ini adalah tepung yang kaya nutrisi, bebas gluten, rendah karbohidrat, dan nol gula. Untuk kemasannya di bagian atas ada ziplocknya, jadi gampang banget untuk dibuka. Dan ini saya dapat kiriman yang ukuran 1 kg. Langsung aja kita buka. Ini saya gunting bagian atasnya. Sebenarnya ini nggak perlu digunting juga bisa ya. Jadi tinggal kita sobek aja bagian atasnya. Saya gunting supaya lebih rapi aja. Nah ini tinggal kita buka di ziplocknya ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Jadi tepung bebas gluten ini cocok banget untuk yang lagi diet. Dan juga ini pas banget untuk yang lagi bermasalah dengan kesehatan yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung gluten. Oh iya, biasanya tepung ini juga dipakai untuk bahan baku mie bebas gluten, soba, pancakes, crepes, roti, dan berbagai makanan ringan juga dessert. Untuk info harga dan pembelian bisa cek di Instagram The Siberian Kiwi, jangan lupa di follow juga ya. Atau bisa langsung order via WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia, nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi. Dan buat yang mau tahu produk apa aja yang ada di Siberian Kiwi ini, serta aneka resep olahan produknya bisa kunjungi websitenya, nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi. Nah ini tadi sudah saya ambil 90 gram, kemudian kita tutup kemasannya, gampang banget tinggal dirapatin aja di bagian ziplocknya, jadi ini gampang banget untuk disimpan. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Bismillah. Pertama campurkan coklat batang, minyak goreng, dan juga margarin, bisa diganti dengan butter. Jadi untuk resep dasar cake-nya saya menggunakan resep brownies kukus. Nah ini kita steam dulu seperti ini sampai semuanya mencair atau meleleh. Sambil diaduk-aduk seperti ini, dan kalau sudah meleleh ini bisa kita angkat dan ini bisa disisihkan dulu. Kita diamkan dulu sampai dingin atau bersuhu ruang. Untuk adonannya saya pakai 4 butir telur dan 100 gram gula pasir, bisa ditambah jadi 120 gram kalau memang suka manis. Ini sengaja nggak saya buat manis karena nanti ganas coklatnya itu sudah cukup manis. Tambahkan juga pasta vanila dan juga 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Mixer kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang putih kaku kental berjejak seperti ini cukup. Tambahkan bahan kering sambil diayak, saya pakai 30 gram coklat bubuk, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh baking powder. Tambahkan tepung buckwheat dari The Siberian Kiwi, saya pakai 90 gram, bisa dilihat ini untuk warnanya memang tidak seputih dari tepung terigu, tapi karena ini bebas gluten, jadi ini benar-benar sehat banget. Nah kemudian kita ayak seperti ini, kita saring. Kalau sudah ini saya aduk dulu seperti ini supaya tepungnya itu nggak berhamburan nanti saat diaduk dengan mixer. Setelah itu hidupkan mixer kecepatan paling rendah, aduk sebentar. Jika sudah mulai tercampur rata, kita masukkan campuran coklat batang dan juga margarin yang sudah dingin atau bersuhu ruang. Kita tuang semuanya. Aduk lagi dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Kemudian ratakan menggunakan spatula, sisir bagian pinggirannya yang belum tercampur, aduk balik atau aduk lipat sampai semua bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah. Jika sudah bagi dua adonan sama rata, kali ini tidak saya timbang tapi saya bagi menjadi dua tempat. Ini saya pakai mangkok yang ukurannya sama ya, jadi cuma dikira-kira aja. Tapi kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh. Atau kalau mau pakai satu loyang juga boleh ya. Ini saya pakai satu loyang ukuran 18 cm. Untuk tingginya saya pakai yang ukuran 7 cm, tapi kalau teman-teman ada yang 4 cm juga boleh. Nah, kemudian ini kita hentak-hentakan dan siap untuk dikukus. Pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus dengan api sedang cenderung kecil sekitar 10-15 menit. Oh iya, untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti atau baking paper. Nah ini sudah saya kukus, kemudian lakukan tes tusuk ya. Jika tidak ada yang menempel berarti ini sudah matang. Nah ini bisa kita keluarkan dari loyang. Ini masih dalam keadaan panas, kita balik dan lepas kertas rotinya. Karena loyangnya akan saya pakai lagi, jadi ini nggak perlu dicuci ya, cuma dibalik aja kertas rotinya seperti ini dan tidak perlu dioles apapun. Kemudian tuang lagi adonan browniesnya.
Kalau teman-teman mau dijadikan satu loyang tidak dibagi dua seperti ini juga boleh. Jadi tetap pakai ukuran 18, tingginya 7 cm, atau kalau mau lebih lebar bisa pakai yang ukuran 20 cm. Nah, ini saya kukus lagi, jangan lupa lakukan tes tusuk ya sebelum diangkat. Nah, kalau ini langsung mau dikeluarkan dari loyang juga boleh, kalau misalnya teman-teman cuma punya satu loyang. Karena saya punya dua, jadi biar nggak dikeluarin juga nggak apa-apa ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke loyang satunya. Ini saya double untuk baking papernya seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan kue yang sudah dingin. Nah, caranya itu seperti ini. Ini sama ya, loyangnya ukuran 18 juga. Tapi kalau teman-teman cuma punya satu, tinggal kita keluarkan kue yang kedua tadi dan loyangnya kita pakai seperti ini. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam loyang, dan untuk kue yang kedua akan saya keluarkan dulu ya. Ini masih dalam keadaan panas, tinggal kita keluarkan dan kita lepas kertas rotinya. Kemudian tinggal kita tunggu sampai kue yang kedua ini dingin. Karena nanti akan disiram dengan coklat ganas gitu ya. Dan jika sudah dingin, ini adalah kue yang pertama tadi. Bisa dilihat ini saya menggunakan loyang yang sama dengan ukuran kuenya ya, yaitu 18 cm, tapi di bagian sini ada ruang kosong ya, di bagian sisi seperti ini. Bisa dilihat di kedua sisinya. Jadi nanti kalau disiram dengan coklat ganas, ini coklat ganasnya itu bakalan merembes ke bagian samping gitu ya, jadi nanti akan kurang tebal gitu. Jadi ini solusinya saya goyangkan seperti ini ya kuenya, supaya merapat di bagian kedua sisi seperti ini. Nah, bisa dilihat. Jadi pinggiran kuenya itu merapat di bagian sisi loyang ya, seperti ini. Jadi ada dua bagian yang merapat dan ada dua bagian yang kosong seperti ini ya, masih ada celah gitu. Kalau teman-teman punya loyang ukuran 16 cm bisa dipakai ya, jadi nggak ada celah seperti ini. Nah, ini saya pakai alas kue, saya akan potong sesuai dengan ukuran loyang, kemudian saya selipkan di bagian pinggir ya, untuk mengisi celah yang kosong seperti ini, supaya nanti kuenya itu bisa rapat. Jadi nanti sisi kuenya itu bisa rapat gitu ya pinggirannya. Nah, yang ini juga akan saya tambahkan lagi kertas. Bisa pakai alat apa aja, nggak mesti alas kue seperti saya ini. Yang penting bisa nutupi bagian celah yang samping ini supaya rapat. Nah, ini saya tambahin lagi ya supaya lebih rapat lagi. Nah, seperti ini hasilnya, jadi keempat sisinya itu bisa rata dengan loyang. Kemudian kita akan buat ganas coklat. Saya pakai 350 ml susu cair full cream, 1 sendok teh agar-agar bubuk. Aduk rata, kemudian ini kita panaskan, tidak perlu sampai mendidih. Cukup sampai bagian pinggirannya itu seperti berbuih-buih atau mendidih seperti ini ya. Kemudian kita angkat dan kita siram ke 400 gram coklat batang. Saya campur coklat batang yang pekat dengan yang susu. Mumpung masih panas, langsung aja tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter. Dan mohon maaf karena ini mangkoknya kekecilan, jadi ini agak susah ngaduknya. Jadi ini akan saya pindah ke panci yang tadi saya pakai untuk memanaskan susu. Nah, kalau begini jadi lebih gampang untuk mengaduknya. Aduk sampai semua coklatnya meleleh dan terlihat licin seperti ini. Jika sudah, ini bisa didiamkan dulu sampai dingin, atau kalau mau dimasukin ke kulkas juga bisa, dimasukin sebentar aja ya supaya lebih mengental. Nah, ini seperti ini bisa dilihat, ini teksturnya lebih mengental. Kemudian langsung aja kita tuang secukupnya di bagian atas cake yang pertama seperti ini. Tuang secukupnya aja, ini cuma saya kira-kira aja ya. Kemudian kalau sudah, kita ratakan, kita goyang-goyangkan loyangnya. Kemudian ini simpan sebentar di dalam kulkas supaya permukaannya itu lebih ngeset. Jadi nanti saat ditimpa dengan cake yang kedua itu nggak amblas ke bagian bawah. Nah, ini saya simpan sebentar. Tapi jangan terlalu lama simpan di kulkasnya, nanti terlalu ngeset. Kemudian tinggal kita timpa atau kita masukkan kue yang kedua. Tenang aja, ini nggak bakalan amblas ke bawah karena coklat ganasnya itu mulai ngeset gitu ya.
Dan sebaiknya ini sambil kita tekan-tekan pelan seperti ini. Setelah itu langsung lagi kita tuang coklat ganasnya seperti ini tuang sampai habis. Dan ini benar-benar ngepas banget ya ukurannya dengan loyang. Jadi nanti tinggi kuenya itu pas sudah jadi sekitar 7 cm. Nah ini saya naikkan sedikit ya untuk baking papernya supaya nggak melebar di bagian bawah. Kemudian simpan di kulkas sampai ngeset sekitar 2-3 jam, atau ini saya simpan semalaman ya karena saya selesai bikinnya itu pas habis maghrib, jadi saya simpan semalaman. Dan ini kita lepas baking papernya, kemudian ratakan atau diiris tipis bagian pinggirannya. Jadi kita rapikan, kita potong ke 4 sisinya, tapi kalau teman-teman nggak mau dipotong juga boleh. Dan ini dia hasilnya, coklat ganasnya ini sudah ngeset banget. Dan sebelumnya ini akan saya kasih motif seperti ini ya, saya pakai rak oven, saya tekan pelan seperti ini supaya membentuk garis gitu. Kemudian saya tekan di arah yang berlawanan supaya membentuk motif kotak gitu. Kita tekan pelan aja, yang penting sudah terbentuk garisnya atau motifnya. Kemudian angkat perlahan. Dan ini dia hasilnya, bisa dilihat. Setelah itu bisa kita kasih sprinkle di bagian pertemuan kotaknya gitu ya. Nah seperti ini. Alhamdulillah ini dia hasilnya, Masya Allah ini cantik banget. Jadi ini agak mirip dengan cake coklat ketagih yang viral di Malaysia itu ya. Ini saya buat dari resep brownies kukus, kemudian saya bikin ganasnya itu 2 layer gitu. Nah seperti ini. Langsung aja yuk kita cobain. Ini pas dipotong teksturnya itu serius, ini bener-bener lembut banget. Coklat ganasnya itu padat, tapi sebenarnya ini lumer banget ya pas dimakan. Teksturnya lembut, moist, dan yang pasti nyoklat banget. Pecinta coklat wajib banget untuk coba resep ini. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.